Semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 26. Di awal video ini, Kim Jun yang menolak usulan Nuna Seohyun tentu bukanlah tanpa alasan. Kim Jun merasa hal seperti itu tidak bisa terulang kembali di masa depan. Ia tidak tahu kenapa Tuan Mancul menghilang. Tetapi bagaimana jika dirinya adalah alasannya? Kalau begitu kejadian seperti ini pasti akan terus berulang. Kim Jun menyadari ia belum punya kekuatan ataupun otoritas untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, Kim Jun perlu menyeret sang Sword Giant agar orang lain tidak berani melukai orang di sekitarnya. Seperti sang Sword Giant akan ikut campur jika ada yang berani macam-macam dengan Kim Jun. Setelah terdiam sesaat, dengan wajah seriusnya, Kim Jun mengatakan ia akan kembali setelah menang. Tentu saja, sikap serius Kim Jun membuat Nuna Seohyun tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia tak mampu menghentikan keteguhan hati Kim Jun. Hingga ketika Kim Jun memasuki ruang latihannya, Nuna Seohyun hanya berkata, "Ya Kim Jun haruslah menang." Saat kemudian, Kim Jun pun telah berhadapan dengan kakek Minchul yang menatapnya dengan tajam sembari mengatakan kalau Kim Jun berpikir bahwa ia akan mengalah hanya karena ada cucunya, Nuna Seohyun, maka hentikan saja angan-angan itu. Kim Jun pun menyangkalnya. Ia sama sekali tidak mengharapkan itu. Ia hanya ingin kakek Minchul menjaga janjinya. Mendengar perkataannya, kakek Minchul pun memuji semangat Kim Jun. Lalu sembari menarik keluar pedang Azure Dragon Sword. Kemudian, menodongkan pedangnya. Kakek Minchul mengatakan dirinya akan membiarkan Kim Jun untuk menyerangnya lebih dulu. Mendengar hal itu, Kim Jun pun langsung bersiap. Walaupun lawannya adalah sang Sword Giant, ia merasa kemampuannya saat ini harusnya cukup untuk bertahan selama beberapa waktu. Kemudian dengan satu hentakan, Kim Jun pun langsung melompat menerjang ke depan, di mana ia berniat akan langsung menyerang sekuat tenaga. Namun meskipun Kim Jun telah mengerahkan kemampuan terkuatnya, kakek Minchul dengan mudah menahan serangannya. Bahkan, kakek Minchul yang bertanya, apanya ini kemampuannya? Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun terkejut. Bahkan, belum sempat Kim Jun bisa bereaksi, kakek Minchul mengempaskan dirinya, membuatnya terdorong mundur cukup jauh. Ditambah lagi, Kim Jun sama sekali tidak diberi waktu untuk berpikir, karena kakek Minchul langsung menyambarnya dengan serangan kelanjutan. Untungnya, Kim Jun masih bisa mengimbangi setiap gerakannya. Meskipun dia hanya bisa bertahan tanpa bisa menyerang balik. Saat itu, Kim Jun menyadari jika kakek Minchul bertarung dengan serius. Setiap serangannya, setiap gerakannya terasa seperti serangan pamungkas yang bisa menghabisinya. Di sebuah titik, kakek Minchul menggunakan teknik pedangnya Sword Dance yang menghempaskan angin begitu kuat pada area di sekitarnya. Bahkan, penasihat Seo harus melindungi Nuna Seohyun karena hembasan anginnya yang begitu kuat. Meski dirinya hampir terhempas, Nuna Seohyun malah mengkhawatirkan keadaan Kim Jun. Dia tanpa sadar meneriakinya. Kim Jun sendiri yang hanya bisa bertahan di tengah gempuran serangan demi serangan kakek Minchul. Kini Kim Jun semakin menyadari kekuatan kakek Minchul yang merupakan pahlawan era Cataclysm. S-Class di antara S-Class lainnya, sang legenda di antara legenda lainnya, sang Sword Giant. Kemudian, melihat Kim Jun yang bisa terus menahan serangannya, kakek Minchul pun merasakan ada yang berbeda dengan Kim Jun. Padahal, beberapa bulan yang lalu, Kim Jun hanyalah bocah labil di matanya. Meski ia bisa merasakan potensinya di pertemuan terakhir mereka, tapi itu hanya sebatas level murid biasa. Tetapi yang ia lihat saat ini, dalam setiap momennya, Kim Jun terus berusaha memperkuat dirinya. Di satu titik, perhatian kakek Minchul tertuju pada tombak yang digunakan Kim Jun. Ia memang merasa aneh dengan senjata itu dari awal, tapi ternyata tombak itu bisa menahan aura miliknya dengan baik. Bahkan kakek Minchul merasa, andai saja Kim Jun tidak dibantu dengan tombak itu, maka pertarungan itu akan selesai dari tadi. Awalnya kakek Minchul tidak ingin mengerahkan usaha terbaiknya, tetapi tampaknya ia harus sedikit berusaha. Dengan begitu, kakek Minchul pun meningkatkan kekuatan serangannya, yang membuat Kim Jun terkena luka dalam karena harus menahan serangan kakek Minchul yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Kim Jun tersadar bahwa dirinya terlalu sombong. Ia mengira bisa melakukannya
karena ia berhasil mengalahkan beberapa murid yang prospektif. Tetapi, murid hanyalah murid. Mereka belum merasakan pahitnya dunia. Ia telah gagal melihat realitanya. Ia gagal melihat perbedaan yang masif di antara Sword Zain dengan dirinya. Hal itu tentu membuat Kim Jun frustasi, karena Kak Min-chul masih belum mengerahkan semua tenaganya. Meski begitu, Kim Jun tak hanya tinggal diam. Ia tak ingin menyerah di sana, yang buatnya kembali bergerak, menghindari serangan Kakek Min-chul dan langsung menyerang balik. Tentu saja, Kim Jun sudah menduga serangan baliknya bisa ditangkis dengan mudah oleh Kakek Min-chul yang langsung meremehkannya. Apa Kim Jun berani menantangnya dengan kemampuan sekecil itu? Meski begitu, Kim Jun tak ingin menyerah di sana. Ia ingin keberanian, kekuatan yang bisa menahan semua musuh. Hanya ingin menyebutkan namanya. Ia juga mengakui ia menjadikan Sword Zain sebagai panutannya dan ingin menjadi sepertinya. Ia menghargai kekuatannya, tapi di atas itu, ia mengagumi cara yang Kakek Min-chul gunakan untuk mendapatkan itu. Tetapi, ia terlalu arogan. Ia terlalu mengendalikan gelar Transcendennya. Dan tanpa ia sadari, ia meremehkannya. Perbedaan kekuatan yang begitu besar membuat Kim Jun tahu bahwa ia masih lebih lemah dari Sword Zain, bahkan jauh lebih lemah. Ia hanya punya kesempatan untuk menguji levelnya secara objektif. Tapi suatu hari nanti, Kim Jun rasa ia pasti akan melebihi kekuatannya. Kim Jun ingin melampauinya. Kini, dengan segenap sisa kekuatannya, Kim Jun kembali menerjang Kakek Min-chul. Namun, sepersekian detik sebelum terjangannya bisa menggapai Kakek Min-chul, tiba-tiba saja ia tidak bisa merasakan apa-apa di tangannya. Kim Jun rasa ada yang aneh, hingga langkah yang ia ambil terasa kikuk. Sebuah sensasi seakan kematian mendatanginya. Ternyata perasaan Kim Jun merupakan naluri tubuhnya sebelum pedang Kakek Min-chul mengenainya yang datang dengan sangat cepat, hingga dirinya tak bisa bereaksi. Serangan itu pun membuat Kim Jun menjatuhkan tombaknya bersama dengan Nuna Seo-yun yang begitu khawatir dengannya, yang berlari ke arahnya. Di tengah mata para bawahan Kakek Min-chul dan tertuju ke arahnya karena bisa bertahan selama ini melawan master mereka. Kim Jun yang terjatuh pingsan sempat mengatakan ia harap Kakek Min-chul akan menepati janjinya. Mendengar hal itu, Kakek Min-chul pun baru tersadar jika di pipi kirinya ada sebuah luka gores yang buatnya kembali menatap Kim Jun dengan tatapan aneh. Pantas saja Kim Jun mengatakan untuk menjaga janjinya, karena ia telah berhasil melukai dirinya. Di sisi lain, di dalam sebuah dungeon, terlihat Paman Manchul yang terengah-engah berlari dengan menggendong seorang pria di punggungnya. Paman Manchul mengumpat kesal. Ia tidak akan mengikuti pria itu, seandainya ia tahu itu akan terjadi. Ia juga terlena karena uang yang ditawarkannya. Mendengar gerutuannya, pria yang digendong Paman Manchul itu pun minta maaf. Ia tidak menyangka akan ada distorsi dadakan. Andai saja ia tahu, ia pasti akan datang sendirian ke sana. Paman Manchul yang merasa kesal dengan tingkahnya sontak menyelanya dan memintanya untuk jangan khawatir soal itu. Paman Manchul yakin orang-orang sudah menyadari situasinya dan akan segera ke sana untuk menolong mereka. Namun, keoptimisan yang dirasakan Paman Manchul sontak bergetar seketika ketika pria itu menyangganya. Harapan Paman Manchul tidak akan terjadi karena ia meminta Presiden Asosiasi untuk tidak mengungkapkan informasi apapun mengenai ini. Ia bertindak bodoh karena merahasiakan semua ini yang mengakibatkan kekacauan seperti ini. Ia rasa mungkin akan susah bagi mereka untuk selamat dari dungeon itu. Meskipun ia mendengar kabar buruk, Paman Manchul tetap merasa optimis dengan perasaannya. Bahkan ia tersenyum mengatakan, ia yakin orang itu bisa mencari jalan keluarnya. Tentu saja, perkataan yang membuat pria itu kebingungan. Apa maksudnya? Dan siapa yang Paman Manchul maksud itu? Paman Manchul melanjutkan, ada seseorang. Ia adalah pria yang sangat konyol. Beberapa saat kemudian, Kim Jun terbangun di sebuah ruangan asing yang buatnya bangkit dari tidurnya. Bersama dengan Kim Jun yang terbangun, Nuna Seo-yun yang menemani di samping kasurnya pun langsung bertanya, apa Kim Jun baik-baik saja? Namun, alih-alih menjawabnya, Kim Jun malah balik bertanya, berapa lama ia pingsan? Nuna Seo-yun pun mengatakan kalau Kim Jun belum pingsan terlalu lama. Namun ia khawatir Kim Jun tak punya banyak waktu untuk berbaring santai lagi karena kakeknya sedang menunggunya di luar. Dan tepat saat Nuna Seo-yun mengatakan itu,
Pintu ruangannya pun terbuka, memunculkan kakek Mincul yang menatap Kim Jun dengan tajam. Setelah saling bertatapan, kakek Mincul melemparkan pedang ajur Dragon Sword pada Kim Jun, yang membuatnya terkejut. Yang tentu mengejutkan penasehat Seo, Nona Seoyun, dan bahkan Kim Jun sendiri. Kim Jun pun bertanya, kenapa kakek Mincul memberikan pedang itu padanya? Kakek Mincul pun menghela napasnya menjelaskan, berhentilah buat keributan tentang itu. Dirinya hanya menepati janjinya. Jika Kim Jun mengambil pedangnya sebagai bukti, orang-orang asosiasi akan tahu harus bagaimana. Lebih baik ia membiarkan Kim Jun melakukan apa yang ia mau, daripada ia sendiri yang mengurusnya. Jadi, Kim Jun harus melakukan yang terbaik. Mendengar penjelasannya, Kim Jun pun sempat terdiam lalu bertanya, apakah kakek Mincul sungguh memberikan pedang itu padanya? Kakek Mincul terdiam, berdehem menekankan, ia hanya meminjamkannya dan kembalikan kembali setelah Kim Jun selesai dengan urusannya. Sementara itu, tak berselang lama di gedung asosiasi Hunter, yang merupakan sebuah perusahaan pemerintah yang mengatur dan mengawasi para Hunter, juga sebuah organisasi bertujuan komersial yang dibentuk oleh para pro Hunter untuk memuaskan kepentingan pribadi mereka. Sang presiden asosiasi Hunter Korea, Lee Tae-bum, kini nampak begitu kebingungan setelah melihat pedang ajur Dragon Sword yang dibawa oleh Kim Jun ke sana. Kenapa pedang ajur Dragon Sword milik Sword Zain ada di sana bersama seorang kadet akademi tidak dikenal? Kim Jun sendiri yang tak menduga akan bertemu langsung dengan presiden asosiasinya, kini memperkenalkan dirinya dengan sopan. Lalu dia mengatakan tujuannya yang datang tanpa pengetahuan, karena ada beberapa hal yang ingin ia sampaikan. Mendengar namanya, seketika itu juga Pak Lee terdiam menatap Kim Jun, karena belum lama ini Tuan Darkseid datang mencarinya dan langsung mengancamnya mengirimkan uang ke seseorang bernama Kim Jun. Belum sempat ia mengerti alasannya, kini Kim Jun datang kepadanya dengan membawa pedang Tuan Sword Zain. Kedua hal itu tentu membuat Pak Lee kebingungan. Siapa sebenarnya Kim Jun ini? Namun kebingungannya segera berganti terkejut ketika mendengar penjelasan Kim Jun, di mana 4 hari yang lalu seseorang bernama Seok muncul menghilang setelah masuk ke sebuah dungeon atas permintaan seseorang. Setiap orang yang ingin memasuki sebuah dungeon harus memberitahu sesuatu terlebih dahulu. Bisakah Pak Lee memberitahunya dungeon mana yang dimasukinya dan siapa yang masuk bersamanya? Seketika itu juga wajah Pak Lee berubah tegang. Ia kembali mengingat perkataan pria itu yang memintanya untuk jangan beritahu siapapun. Pak Lee pun menghela napasnya lalu mengatakan, sebelum menjawab pertanyaannya, pihaknya harus memverifikasi keaslian dari Ajur Dragon Sword terlebih dahulu. Kim Jun pun dengan sopan mengizinkannya, tetapi ia akan lebih menghargainya jika Pak Lee menjawab pertanyaannya terlebih dahulu dengan cepat. Pak Lee pun bersikeras bahwa menentukan keaslian pedangnya adalah hal yang utama. Tentu, Kim Jun menekankan jika sesuatu yang buruk terjadi karena penundaannya, apakah Pak Lee sanggup bertanggung jawab atas hal itu? Pertanyaan Kim Jun tentu saja membuat Pak Lee merasa bimbang sekaligus cemas. Langkah apa yang harus ia ambil? Saat kemudian, Pak Lee pun menatap pedang Ajur Dragon Sword di depannya, lalu memutuskan pilihannya. Jika itu memang keinginan dari Sword Zain, mau bagaimana lagi? Kita bisa menyembunyikannya. Dengan begitu, Pak Lee pun menjelaskan pada Kim Jun dungeon mana yang dimasuki, serta siapa saja yang menemaninya. Saat kemudian, Kim Jun yang masih belum yakin dengan apa yang didengarnya bertanya, apa Pak Lee mengatakan bahwa sang Magic Science membawa Paman Mincul bersamanya? Pak Lee melanjutkan, itu memang benar. Sang Magic Science lah yang menyelidiki Dungeon Bricks bintang 10 atas permintaan dirinya. Dan baru-baru ini, dia menemukan sebuah petunjuk dan pergi ke Dungeon bintang 6 untuk menyelidikinya secara diam-diam. Mendengar hal itu, Kim Jun sempat teringat dengan perkataan Darkseid sebelumnya bahwasanya Order of Truth adalah darang dari insiden Dungeon Brick bintang 10-nya yang membuat Kim Jun tersadar dari sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Kim Jun pun bangkit dari duduknya, mengambil pedang Ajur Dragon Sword, lalu berterima kasih padanya sembari melangkah pergi. Namun, saat sebelum Kim Jun meninggalkan ruangannya, ia sempat berhenti lalu berbalik melirik Pak Lee. Ini pun diakhiri dengan sembari memegang pedang Ajur Dragon Sword-nya. Kim Jun bertanya, ia hanya bertanya untuk jaga-jaga. Dapatkah dirinya memakai Ajur Dragon Sword itu sebagai jaminan untuk pinjaman dari asosiasi? Nginjem anjing untuk nama.
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.